Baik, perkenalkan nama saya Helmin Septiningsih dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 2892450138. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang video manajemen logistik untuk memenuhi ujian tengah semester dari dosen pengampun Ibu Wina Sarikfu Sumaningtyas SIP SEMM. Dan pada video ini, presentasi ini saya akan mengambil materi pertemuan kedua dengan judul materi Operasional Kegiatan Logistik. Nah, perlu kita ketahui apa itu manajemen logistik. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, serta sumber daya dari titik asal atau produsen sampai ke tangan konsumen secara efisien dan efektif. Nah, manajemen logistik ini mencakup berbagai kegiatan seperti pengadaan barang, membeli bahan atau produk, penyimpanan gudang atau warehouse, pengelolaan persediaan atau stok, distribusi dan transportasi, dan terakhir yaitu pengiriman ke pelanggan. Nah, inilah beberapa cakupan manajemen logistik di berbagai kegiatan. Langsung saja pada materi yang kedua, operasional kegiatan logistik. Di sini ada operasi kegiatan logistik di mana seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal hingga ke konsumen secara efisien dan efektif. Dan di sini ada beberapa ruang lingkup operasional logistik. Yang pertama, pengadaan barang atau procurement, penyimpanan warehousing, pengelolaan persediaan atau inventory, distribusi dan transportasi, pengolahan informasi logistik. Nah, masuk pada operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Nah, penetapan ini, jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Nah, terdapat dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu yang pertama bahan baku komponen suku cadang dan yang kedua yaitu barang jadi. Nah, di sini ada kegunaan pergudangan. Pergudangan ini digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, serta menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal untuk memecah dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil-kecil dalam upaya memuaskan para pelanggan dan mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil-kecil untuk pengiriman pada volume yang lebih besar. Nah, di sini ada beberapa jenis gudang berdasarkan fungsi distribusi dalam logistik. Nah, di mana yang pertama gudang sebagai pendukung manufaktur atau manufacturing store warehouse. Nah, ini digunakan untuk menyimpan bahan baku atau komponen produksi. Dan lokasinya biasanya dekat pabrik, serta tujuannya agar proses produksi tidak terhambat. Nah, ini jenis kuda yang pertama sebagai pendukung manufaktur. Nah, jenis yang kedua yaitu gudang yang menyatukan atau consolidation warehouse yang berfungsi sebagai atau untuk mengumpulkan barang dari berbagai sumber atau supply dan barang kemudian dikirim bersama ke satu tujuan. Dan dengan tujuan jenis gudang ini yaitu efisiensi biaya pengiriman, efisiensi biaya pengiriman. Nah, yang jenis gudang yang ketiga yaitu gudang konsolidasi. Sebenarnya ini sama konsepnya dengan gudang yang menyatukan. Istilahnya sering dipakai bergantian atau consolidation atau sama dengan
penggabungan. Jenis gudang yang keempat dan yang terakhir yaitu gudang pemecah atau bulk warehouse. Kebalikan dari konsolidasi, barang dalam jumlah besar terpecah menjadi jumlah kecil, lalu didistribusikan ke berbagai tujuan toko atau cabang. Nah, langsung pada pola lokasi gudang. Ada beberapa pola lokasi gudang yang diterapkan dalam manajemen logistik. Yang pertama yaitu gudang posisi pasar. Fungsi dari gudang posisi pasar ini adalah suatu gudang untuk mengisi kembali atau replenishment tentang persediaan untuk toko-toko pengecer dan juga dapat menghantarkan barang ke konsumen. Nah, adapun tujuan didirikan gudang posisi pasar ini yaitu untuk menggabungkan pembelian dari tempat-tempat yang jauh dan mengisi kembali persediaan pada toko-toko eceran. Nah, di sini ada pola lokasi gudang yang kedua yaitu gudang posisi antara, yaitu penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan, konsumen dengan pabriknya. Ditunjukkan untuk meningkatkan para pelanggan utama dan menarik konsumen baru. Nah, teori lokasi industri menunjukkan bahwa pabrik yang menghasilkan produk tertentu seringkali harus lebih dekat dengan bahan baku yang dibutuhkannya. Pola lokasi gudang yang terakhir yaitu gudang posisi atau produksi adalah penempatan gudang yang terletak dekat dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai pabrik. Alasan utama penempatan gudang dan pabrik yang berdekatan agar dapat memaksimalkan pelayanan konsumen. Contohnya di sini adalah perusahaan Indofood di Indonesia. Nah, di sini ada tipe pergudangan dan ada beberapa tipe pergudangan. Yang pertama yaitu cross docking. Cross docking adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Di sini ada keuntungan cross docking secara umum dapat mencapai 50% lebih efisien dibandingkan pola distribusi secara tradisional. Mengapa? Karena tidak dilakukannya proses pergudangan. Nah, jika gudang sudah dapat melakukan cross-docking secara normal dan lancar, maka proses efisiensi dapat ditingkatkan karena identik dengan melakukan proses pengiriman langsung ke konsumen atau direct delivery dengan syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, barang yang diterima sama dengan barang yang dikirim, tersedia tempat yang memadai, variasi barang sedikit dengan jumlah barang yang banyak, dan jadwal kedatangan truk relatif sama dengan keberangkatan, jenis truk yang sepadan, dan terakhir dokumentasi yang mantap. Nah, inilah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan proses pengiriman ke konsumen dengan tipe pergudangan cross-docking. Nah, langsung pada tipe pergudangan yang kedua yaitu gudang kontrak atau kontrak warehousing, di mana gudang kontrak ini adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum atau public warehouse yang diselenggarakan antara pengguna dengan penyelenggara jasa pergudangan. Penyelenggara jasa pergudangan mengontrakkan gudang dalam jangka panjang hanya kepada satu klien saja, dan operasinya kedua belah pihak berbagi risiko yang berfokus pada produktivitas, pelayanan, dan efisiensi, bukan berdasarkan pada besarnya fee dan struktur tarifnya. Dan gudang yang ketiga yaitu gudang umum. Tipe gudang umum banyak meliputi gudang dagang untuk produk manufaktur, gudang pendingin, gudang bonded, gudang barang rumah tangga dan furnitur, gudang komoditas khusus, gudang curah. Setiap tipe gudang dilaksanakan dengan pelayanan yang berbeda. Dan masuk kepada
Fungsi operasi pergudangan. Pergudangan ini memiliki beberapa fungsi dasar, yaitu yang pertama fungsi pergerakan, di mana fungsi gudang yang pertama ini adalah gudang sebagai wahana penyimpanan pesanan atau seleksi, cross-docking, dan pengiriman. Aktivitas penerimaan terdiri dari unloading dari modal transport, mengupdate catatan persediaan gudang, memeriksa barang rusak, verifikasi dokumen yang dipesan dengan catatan pengiriman, aktivitas transfer atau put away, yang meliputi pergerakan fisik produk menuju gudang untuk disimpan, bergerak menuju pelayanan khusus seperti konsolidasi dan dilanjutkan ke area pengiriman. Nah, aktivitas cross-docking adalah jalan pintas aktivitas penyimpanan dengan mentransfer langsung produk dari tempat penerimaan ke tempat pengiriman. Aktivitas pengiriman adalah merupakan akhir kegiatan pergerakan meliputi penyiapan produk untuk dimuat ke truk. Setelah itu menyesuaikan catatan persediaan, memeriksa pesanan yang akan dikirim, sortasi, dan pengemasan untuk pelanggan khusus. Nah, inilah beberapa fungsi yang pertama untuk operasi pergudangan, di mana gudang ini sebagai wahana ya untuk menggerakkan aliran barang dari mulai penerimaan, transport, penyiapan pesanan, hingga cross-docking dan pengiriman. Nah, masuk pada fungsi operasi pergudangan yang kedua, yaitu fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan ini bisa dilakukan secara sementara atau semi permanen. Gudang sementara menitik beratkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Penyimpanan semi permanen adalah penyimpanan barang pada saat terjadi kelebihan dari yang diperlukan. Untuk pemenuhan normal dan persediaan ini digunakan untuk stok pengaman. Nah, penyimpanan semi permanen ini digunakan untuk permintaan musiman, permintaan tak menentu, pengkondisian produk khusus seperti buah-buahan dan daging, spekulasi untuk antisipasi pembelian, hal khusus seperti quantity discount. Nah, masuk pada fungsi yang terakhir, yaitu bentar ya, fungsi transfer informasi, di mana fungsi transfer informasi adalah menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan secara simultan, dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memerlukan informasi yang handal. Aktivitas yang tidak efisien dalam pergerakan, penyimpanan, dan transfer informasi dalam pergudangan yang harus diperbaiki adalah ada beberapa. Yang pertama, handling yang berlebihan. Kecilnya utilisasi ruangan, ongkos perawatan yang berlebih, kondisi jadwal pengiriman dan penerimaan dan penanganan informasi terkomputer yang sudah ketinggalan zaman. Nah, inilah beberapa yang harus diperbaiki dalam penyimpanan transfer informasi dalam pergudangan. Sekarang masuk pada gudang umum versus gudang privat. Nah, dalam pergudangan ini ada dua jenis gudang ya. Yang pertama gudang umum, di mana ada keunggulan dari gudang umum ini yaitu perlindungan modal. Kedua, mampu menyesuaikan kebutuhan uang saat kondisi puncak, mengurangi risiko, skala ekonomis, fleksibilitas tinggi, keunggulan pajak, serta memiliki pengetahuan khusus biaya dan handling, meminimalkan konflik tenaga kerja. Sedangkan ada beberapa kelemahan dari gudang umum. Yang pertama, masalah komunikasi, kurangnya pelayanan khusus, dan keterbatasan ruang simpan. Sedangkan gudang privat, keunggulan dari gudang privat yang pertama, kontrol penuh oleh pemilik barang, fleksibilitas tinggi, biaya yang lebih kecil dalam jangka panjang, menggunakan sumber daya manusia yang lebih terkontrol, manfaat pajak.
manfaat tidak terwujud atau intangible benefit. Sedangkan kelemahan dari gudang privat yaitu kurangnya fleksibilitas dalam kondisi tertentu, membutuhkan investasi besar atau kendala finansial, dan terakhir yaitu risiko tingkat pengembalian investasi. Nah, inilah beberapa jenis gudang yang digunakan dalam manajemen operasional. Kemudian ada dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Sistem operasional gudang kompleks, variasi barang tinggi, nilai besar, perlu monitoring dan layout efisien. Pengelolaan tidak lagi efektif secara manual, perlu sistem dan teknologi modern. Berikutnya, kecepatan distribusi sangat penting, keterlambatan meningkatkan biaya simpan. Penerapan konsep cross-docking, barang tidak lama disimpan langsung didistribusikan. Berikutnya membutuhkan koordinasi tinggi, di mana pemasok siap kirim, transportasi tepat waktu. Fokus pada pelayanan pelanggan untuk memenangkan persaingan. Dampak utamanya yaitu meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya penyimpanan, serta memperbaiki pengendalian mutu dan ongkos. Nah, di sini ada kasus dan solusi dari kegiatan operasional logistik. Kasusnya yaitu contohnya pandemi COVID-19 menghantam semua lini ekonomi dan bisnis di Indonesia. Nah, salah satu sektor yang terpapar cukup fatal adalah logistik. Penerapan new normal pun diprediksi tidak mudah mengangkat kembali bisnis logistik. Penurunan daya beli masyarakat yang sangat tajam, sehingga barang-barang yang ada di dalam gudang menjadi tidak banyak bergerak. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, masalah pengelolaan gudang dapat menjadi permasalahan serius bagi pelaku usaha. Nah, di sini ada 5 permasalahan yang sering terjadi pada operasional gudang pada umumnya, yaitu yang pertama, selisih stok barang. Pengelolaan barang yang masih bersifat manual, kurang teliti saat diproses, penerimaan dan pengiriman barang, pengelolaan lokasi persediaan yang buruk, dan terakhir yaitu produk kadaluarsa, tercampur dengan produk lainnya. Dan sedangkan solusi dalam mengatasi permasalahan operasi pergudangan ini, yang pertama selisih stok barang, di mana lakukan stok upname rutin, harian atau mingguan, gunakan sistem inventory, digital WMS, terapkan pencatatan real time dan audit berkala. Yang kedua yaitu pengelolaan barang masih manual, di mana beralih ke sistem otomatisasi gudang, gunakan barcode atau RFID untuk pencatatan. Berikutnya, integrasikan dengan sistem manajemen logistik. Solusi yang ketiga yaitu kurang teliti saat penerimaan atau pengiriman. Terapkan SOP yang jelas pada setiap proses. Berikutnya, gunakan sistem dan scan barcode saat masuk atau keluar barang. Berikan pelatihan karyawan yang berkala. Berikutnya, ada pengelolaan lokasi persediaan yang buruk. Atur layout gudang yang sistematis. Gunakan sistem penomoran lokasi bin location, serta terapkan metode FIFO atau FIFO. Lanjut, produk kadaluarsa tercampur. Nah, pisahkan area penyimpanan berdasarkan tanggal kadaluarsa. Terapkan sistem FIFO atau First Expired First Out. Serta gunakan label dan monitoring digital untuk kontrol masa berlaku. Nah, di sini ada kesimpulannya, operasional kegiatan logistik merupakan rangkaian aktivitas penting yang mencangkup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, serta sumber daya dari titik asal hingga ke konsumen. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk memastikan produk tersedia tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat kondisi dengan biaya yang efisien.
Keberhasilan operasional logistik sangat dipengaruhi oleh pengelolaan yang baik pada setiap proses, seperti pengadaan, penyimpanan atau pergudangan, distribusi, dan manajemen persediaan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan koordinasi antar pihak juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisien dan efektivitas. Nah, dengan operasional logistik yang optimal, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menekan biaya operasional serta memperkuat daya saing di pasar. Nah, demikianlah presentasi materi dari saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.